Polri terkait dengan PPKM darurat, bersamaan itu juga Polri telah menggelar operasi yang dinamakan Operasi Amanusa 2, di mana operasi tersebut ada 4 tujuan. Yang pertama adalah penanganan penyebaran COVID-19 tersebut ya, terkait dengan kegiatan PPKM darurat. Yang kedua, pengamanan dan pengawalan distribusi vaksin COVID-19. Yang ketiga, pengamanan pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Sedangkan yang keempat, penegakan hukum. Ini yang penting, penegakan hukum tindak pidana terkait COVID-19, di mana ramai diperbincangan banyak masyarakat yang melakukan penimbunan alkes, ya, sehingga muncul kelangkaan alkes di masyarakat, juga harga eceran tertinggi, obat yang harganya sekian di saat orang membutuhkan harganya tinggi. Disinilah peran Polri dalam penegakan hukum di masa diberlakukannya PPKM darurat itu sendiri, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Penegakan sanksinya sendiri seperti apa? Saat ini kan ada satu obat yang memang direkomendasikan atau dianjurkan itu harganya bisa naik berkali-kali lipat, terutama di toko-toko online atau di marketplace online. Itu tindakan dari Polri sendiri seperti apa, Pak? Tentunya Polri telah melakukan pemantauan selain perdagangan obat secara online, juga perdagangan langsung dan pemantauan di pabrik serta distribusinya. Tentu ada pasal-pasal yang akan menjerat para pelaku yang melakukan penjualan di atas rata-rata atau harga eceran tertinggi, yaitu Undang-Undang Perdagangan maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Juga termasuk kegiatan masyarakat, kami sudah melakukan tindakan terhadap beberapa tempat yang menimbulkan kerumunan seperti kafe, rumah makan, maupun tempat-tempat seperti spa yang tetap membuka, di mana di dalam PPKM darurat itu harus ditutup, ya. Kita Polda Metro Jaya telah melaporkan ada 6 titik atau 6 tempat yang telah diproses dan akan diajukan sampai pengadilan. Oke. Demikian, Mbak. Baik. Di dalam PPKM darurat ini ada sanksi-sanksi, baik sanksi disiplin dan sanksi penegakan hukum yang dilakukan. Polri telah membentuk tim khusus dalam hal penegakan hukum dan lebih kepada kepentingan dalam hal penegakan hukum seperti pelanggaran-pelanggaran dalam perdagangan. Misalnya perdagangan masker tanpa izin, kemudian perdagangan tidak sesuai dengan SNI, penimbunan barang, dan juga terhadap penjualan yang melebihi dari harga-harga yang telah ditentukan. Tentunya ada juga yang menjadi perhatian adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di masa pandemi ini, termasuk dalam masa PPKM darurat ini. Ini kita lakukan juga, kita membuka informasi-informasi dengan membuka saluran 110 kepada warga masyarakat yang mengetahui bila mana terjadi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh termasuk aparat pemerintah untuk melaporkan kepada kepolisian. Demikian, Mbak.